Dengan presiden kita sudah bilang, jangan mengkhianati rakyat. Oke bro, saya mau ngomong sebentar. Kalau sudah terjadi seperti ini, Anda jangan menyalahkan masyarakat ya. Selama ini masyarakat sudah geram dan hanya memendam amarah kekesalan atas kerusakan sepanjang jalan itu yang sering menimbulkan kecelakaan. Di video sebelumnya kan saya sudah bilang di menit itu mungkin satu-satunya cara ada gelombang aksi demo terus-menerus atau blokade jalan. Nah, seperti armada dari PT Penambang dan Imasco kesulitan untuk beroperasi dan akhirnya menuntut. Dan sekarang terjadi saling tuntut menuntut, seperti Imasco menuntut karena reproduksinya kesulitan untuk beroperasi. Masyarakat menuntut dan akhirnya masyarakat memblokade jalan. Aparat menuntut masyarakat karena masyarakat memblokir jalan. Seperti Pemprov menuntut, uangnya sudah turun bro, kenapa tidak segera engkau perbaiki jalan itu? Seperti PU yang mempunyai kewenangan jalan itu, gelipikan kanan kiri. Anda itu terlalu berlarut-larut. Memang semua pekerjaan itu butuh proses ya, saya sadari. Buat dishub, ini sebetulnya kewenangan Anda untuk mengawasi, menertibkan truk-truk besar yang beritanya di masyarakat over tonase dan jalan diperuntukkan untuk kendaraan kelas berapa dan maksimal berapa ton. Dan buat pemerintah, Anda harus berterima kasih kepada masyarakat Jember, khususnya Puger, Balung sampai Rambi Puji, yang masyarakatnya terbilang kotok atau keras-keras, tetapi aksi demo nggak se ekstrim yang terjadi di Jawa Barat. Kalau dibandingkan korbannya di sini, di sana satu korban anak seumur 9 tahun, di sini nggak 1, 2, 3 yang menjadi, saya BCI ya biar paham, menjadi korbannya sepanjang jalan itu sudah nggak 1, 2, 3 lagi yang mengeluh dan menangis. Dan Anda jangan hanya menutup mata, buka mata dan turun ke lapangan seperti apa kondisi jalan di lapangan sepanjang jalan itu yang sering terjadi kecelakaan yang menjadi tumbalnya sepanjang jalan itu, dan masyarakat itu ketakutan karena takut menjadi korban berikutnya. Silahkan engkau ambil gunung itu, silahkan engkau berbondong-bondong mengambil gunung itu. Masyarakat Puger itu tidak peduli. Lagi pula masyarakat juga tidak mempunyai hak. Tetapi jangan memberikan dampak buruk kepada masyarakat yang sering terjadi kecelakaan menjadi tumbalnya sepanjang jalan itu. Oke ya, sekian dulu. Mungkin ini kurang pas atau mungkin ada yang kurang tepat karena otak saya lagi ngeblank. Pajak kita sudah naik, Pak. Pak juga mau naik. Sedangkan presiden kita sudah bilang, jangan mengkhianati rakyat. Saya bersama panjenengan mulai tadi pagi, saya ikut prihatin juga. Bahkan saya perjalanan dari Jember ke sini juga memakan waktu yang lama. Ini juga akibat dari dampak daripada jalan yang rusak. Ya. Maka saya perwakilan dari Polres, dari Pak Kapolres, hadir di tengah-tengah panjenengan. Mohon dengan hormat, panjenengan tadi sudah banyak sekali menyampaikan aspirasi, sehingga kami berupaya komunikasi dengan Kepala PU Provinsi, dan alhamdulillah saat ini hadir di tengah panjenengan. Minta tolong nanti didengarkan dan nanti disampaikan ya. Tapi saya mohon tidak sahur manuk, tahu sahur manuk ya. Jadi nanti yang nggak jelas panjenengan diberi kesempatan untuk bertanya. Oke? Semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu supaya jalan ini halus, baik, sehingga masyarakat tidak terdampak. Sepaham ya? Setuju ya? Baik. Nanti kita beri kesempatan, ini hadir di tengah kita ada Pak Bahtiar, ada Pak Derajat, ya. Terserah panjenengan mau duduk, monggo. Nah ini Mas Derajat aja duduk, monggo. Panjenengan juga duduk, enak, ya. Supaya panjenengan bisa melihat bagaimana dari Pak Kepala PU Provinsi Jawa Timur menyampaikan apa yang akan dilakukan mulai esok hari, ya. Gimana? Bapak Kades, mana Pak Kades? Ya, jangan tanya saya Pak Kades, sampean loh. Sudah. Bentar. Ada Pak Camat. Ada Pak Camat. Pak Camat sini Pak Camat. Nah ini ada Pak Camat, ya. Nanti biar Pak. Nah.
Nah, Pak Camat bareng saya tadi, nggih. Pak Ustaz, nggih. Biar kita sepakat, kita beri kesempatan kepada Pak Kepala PU, nggih. Nggih, terima kasih, monggo. Pekerjaan umum, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami di sini selaku Dinas PU Bidang Marga Putri Jawa Timur yang mempunyai kewenangan untuk mengelola jalan ini. Perkenalkan, nama saya Sudrajat. Saya bukan kepala UPT-nya, Pak. Di sini saya hanya sebagai kepala seksi pemeliharaan jalan jembatan. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Kepala UPT sedang ada musibah, jadi bapaknya meninggal. Jadi saya yang mewakili di sini. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu untuk kita untuk saling berdiskusi. Harapan saya seperti itu. Yang pertama sekali, Pak, kami dari Dinas PU Bidang Marga Provinsi Jawa Timur menghargai aspirasi dari Bapak-bapak sekalian, dan kami juga memahami bahwa jalan ini kan merupakan jalan untuk aktivitas Bapak sehari-hari. Jadi baik atau jalannya jalan ini itu merupakan tanggung jawab kami sebagai pengelola jalan, dan kami berterima kasih untuk itu atas aspirasi Bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan terkait dengan Bapak PJ Gubernur Jawa Timur, karena pada saat ini Ibu Prof belum dilantik, dapat dipastikan bahwa ruas jalan dari Rambi Puji sampai ke Buger ya, itu sudah dapat dana Bapak, alhamdulillah 150 miliar. Namun perlu saya sampaikan di sini, tentu 150 miliar ini bertahap Bapak, karena terkait dengan kondisi keuangan yang ada di Pemprov Jawa Timur. Jadi alhamdulillah untuk ruas Kasihan dari Rambi Puji sampai Buger ada dana 30 miliar yang tentunya itu tentu ada skala prioritas. Nah, terkait dengan skala prioritas ini Bapak Ibu, kami sudah melakukan upaya mulai besok itu sudah ada pengukuran untuk persiapan untuk pekerjaan ini. Jadi terkait dengan peningkatannya seperti saya sampaikan di Polsek Buger dengan Bapak ya, Pak Satur, saya sudah ngomong bahwa insya Allah di awal tahun ini ada dana untuk peningkatan sebesar, waktu itu saya belum tahu dananya, tapi alhamdulillah kita dapat 30 miliar. Alhamdulillah Bapak, kita sedang proses untuk persiapan, tapi insya Allah saya pastikan itu pasti ada penanganan di ruas jalan dari Rambi Puji sampai ke Kasihan. Cuma untuk titik-titiknya nyuwun sewu, jadi bukan kita pilih kasih itu enggak, tentu ada skala prioritas. Ya, ada kapasitas yang nanti besok kita dari tim kita sudah bergerak untuk melakukan persiapan untuk pengukuran. Ya, nanti sambil itu saya mohon sekali dari Bapak ini kan jalan utama ya. Tentu ya, nyuwun sewu tolonglah pengendara yang lain itu kan tolong dihargai juga. Jadi harapan kita nanti ini segera segera disingkirkan untuk itu, karena insya Allah sudah ada kepastian untuk penanganan itu. Cuma ya, saya nyuwun sewu, saya mohon kesabaran dari Bapak Ibu sekalian, karena juga butuh proses. Sementara bagaimana caranya untuk penanganan ini? Ya sementara jangka pendeknya, nyuwun sewu jangka pendeknya ya, bukan berarti kita menyepelekan Bapak itu enggak. Sementara ini kita bisa salop atau mungkin kerusakan yang itu kita bisa spot-spot untuk rekonstruksi seperti itu. Jadi sambil menunggu, mudah-mudahan kita dapat melakukan proses dengan baik, mudah-mudahan kita dapat penyediaan yang baik agar bisa pekerjaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bapak-bapak, bukan besok sekalian nggih, bahwa ini kan dilewati kendaraan berat. Tentunya itu jenengan terus beli bebannya juga seperti itu, nyuwun sewu, kita bukan jawabkan seperti itu ya. Karena itu kita hanya berwenang untuk membagi jalan ini sesuai dengan kewenangan kita. Dan mudah-mudahan saja jalan ini bisa diperbaiki agar aktivitas Bapak Ibu tidak terganggu lah. Begitu penjelasan saya. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Baik, sebelum ada pertanyaan saya tambahi Pak G. Jadi intinya dari Pak Derajat, terima kasih, ada kepastian mulai besok sudah ada action. Ya, perlu dipahami ini. Mulai besok sudah ada action, dimulai dari pengukuran dan lain sebagainya, ya. Dan perlu kami sampaikan, kebetulan ini tadi Pak Kapolres juga bertemu langsung dengan Pak PJ Bupati yang kebetulan ada acara di Haji Arum Sabil. Beliau menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Derajat tadi.
Dana dialokasikan dari Rambi Puji sampai Puger itu 150 M. Namun skala prioritas yang ada saat ini 30 sampai 35 M. Sehingga nanti di luar 35 M tadi dalam jangka waktu pendek, misalkan ada waktu ngukur-ngukur, di luar itu ada tambal sulam itu semata hanya untuk mengurangi resiko. Tapi yang pokok peningkatan kelas tadi ya itu segera dilakukan. Itu tambahan dari saya, bisa dipahami silakan. Yang belum jelas tidak sahur manok tapi diberi kesempatan, silakan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, jalan raya yang saya dudukin ini kelasnya itu kelas berapa? Mohon dijawab. Baik Bapak dengan Bapak siapa? Muhammad Sujan. Muhammad Sudan. Baik Bapak Muhammad Sudan, atas pertanyaannya. Jadi begini Bapak, kelas jalan provinsi ya itu tidak bisa dipatok kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Itu tergantung pada itu sebagai apa dulu jalan itu. Kalau itu sebagai penghubung antar kabupaten, katakanlah Kabupaten Jember dengan Banyuwangi, bisa dipastikan kalau itu jalan provinsi ada kelas jalan kelas 1 dengan beban maksimal 10 ton. Tapi kalau ini bukan, ini Bapak bisa sendiri, ini jalan penghubung Jember Banyuwangi enggak? Bukan kan? Oh? Jalan desa itu kelas 3 Bapak. Kelas 3 itu 8 ton. Perlu diketahui Bang Retan, jadi kelas 3 itu yang kita duduki ini untuk 8 ton. Terus kalau ada kendaraan melebihi 8 ton, itu kira-kira melanggar hukum apa enggak? Mohon jawaban. Baik, saya jawab secara teknis saja Bapak ya, karena untuk hukum atau enggak itu bukan ranah kami. Jadi secara teknis, kita provinsi walaupun jalan itu jalan kelas 3 8 ton, tetap kita enggak usah Pak. Tetap kita melakukan perencanaan itu 10 ton Bapak untuk jalan. 10 ton. Sekarang bagaimana kalau ada berlebih jalan Pak ya, untuk dikasih bersama juga ya. Jalan dengan 10 ton, kalau ada beban truk 50 ton, 40 ton, itu tidak serta-merta langsung rusak Bapak. Dia punya daya tahan, tapi daya tahannya seberapa kalau dia dilewati terus itu dia punya masa lelah, ada kelelahan. Nah kelelahan ini yang jenengan saksikan sendiri baru lelah terjadi pada hari ini, pada 11 Desember ya. Seperti ini, jadi dia punya ketahanan tapi tidak langsung rusak. Terima kasih. Kalau badan kita lelah, berarti kita harus istirahat atau tidur. Jadi jalan raya di depan kita ini perlu istirahat. Jadi mohon maaf kepada Bapak yang terhormat semua. Kita rakyat kecil sudah dijanjiin awal Januari katanya. Sekarang kita tidak mau dibodohi lagi, tidak mau dijanjiin lagi. Jangan sampai ini ada korban lagi Pak. Untung belum bukan keluarga jenengan yang jadi korban. Yang di Jombang itu yang korlapnya itu orang tuanya korban. Yang di Gazian yang ikut blokade itu korban. Banyak Pak korbannya nih. Ada yang dibelin kepalanya, ada yang kakinya. Jadi saya mohon, sebelum ini ditingkatkan kelasnya, jadi kelas seharusnya untuk kendaraan yang beratnya 70 ton ke atas itu prosesnya diapain jalan ini Pak? Mohon jawabannya. Baik Bapak, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika jalan itu mau kelas jalan 8 ton, 10 ton, ketika dilewati kendaraan lebih dari itu tidak langsung mati rusak, dia perlu waktu. Nah kalau Bapak tanya
Bagaimana untuk mengatasi itu ya kami sesuai dengan kapasitas kami Bapak. Jadi kami untuk jangka pendek ini yang bisa kami lakukan itu seperti dengan contoh sendiri sapu lubang dan mungkin beberapa titik ada yang kami rekonstruksi. Tentu itu spot-spot. Rekonstruksi dalam artian ketika ada titik-titik yang parah di situ, yaitu yang kami tangani Pak. Sambil menunggu yang 30M ini bisa kami wujudkan dalam sebuah jalan yang baik. Ini Pak, jalan ini dalam 1 minggu itu sudah 3 kali tambal sulam. Ini pasir ini Pak, mohon maaf, ini malah lebih berbahaya daripada waktu tidak ditambal sulam. Ngerem mendadak jatuh. Sebentar lagi kalau hujan Bapak akan mengetahui gimana keadaan jalan di depan kita ini. Kemarin ada teman saya jatuh. Itu yang kita pikirkan Pak. Ojo enaknya dewe Pak. Hukum itu Pak, hukum. Katanya negara Indonesia itu negara Pancasila. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mana? Monggo Pak Polisi sebagai penegak hukum. Kira-kira gimana tanggapannya Pak Polisi? Penegak hukum katanya. Nah wong spion itu Pak, sepeda saya ada 1 spionnya waktu ke Jember itu dibilang Pak konten lolos Pak. Terus kita ini apa Pak, di mata jenengan itu apa Pak, apa sampah atau apa Pak? Kita itu di hadapan Allah itu takwanya. Kayak pempes dibuang. Gitu Pak. Mohon pengertiannya. Jadi harapan kami sebelum jalan raya ini dirubah statusnya jadi jalan yang layak dilewati oleh kendaraan yang notasenya itu 70 ton ke atas, maka kami akan tetap berdiam nginep di jalan raya ini Pak. Itu sudah sumpah saya Pak. Ya mohon maaf, kami hanya mengharap keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tolong Bapak jangan pulang dulu, biar tahu keadaan ini kalau terkena hujan kemarin Pak. Kayak sawah ladang Pak. Sawah ladang. Jadi mohon maaf sama aparat, monggo sudah mau diapain aja kita pasrah Pak. Daripada sampai saya sendiri umpama terlindas. Mungkin Bapak sering mendengar ada korban di Puger, ada korban di Kasian, ada korban di Keramalang. Dianggap gak rungu. Monggo. Monggo. Dari siapapun monggo. Baik, terima kasih Pak Suja, saudara saya. Jadi kembali kepada tujuan awal, yaitu kita berkaitan dengan jalan. Jadi mohon, ini tadi sudah ada kesanggupan dari PU untuk bisa segera action mulai besok, sehingga mohon, monggo, mari sama-sama kita sepakati ya. Perkara nanti ada kelas jalan atau ada muatan nanti kita sampaikan di dalam forum, baik nanti melibatkan panjenengan dari dinas perhubungan, dari pemerintah daerah, dari pemerintah kabupaten dan dengan kepolisian ya. Jadi kita sepakati, kita pahami bahwa dari PU berkaitan dengan kondisi jalan ini sudah akan beraksi, beraksen, akan melaksanakan pekerjaannya. Walaupun juga ada tambal sulam yang tadi disampaikan malah lebih bahaya, nanti masukan dari panjenengan pada saat ada tim, Pak lebih baik tidak usah ditembel Pak daripada bahaya, lebih baik langsung fokus pada pekerjaan pokok. Nah itu akan lebih baik masukan dari panjenengan semuanya. Setuju Bapak-Bapak Ibu sekalian?